Apakah saudara mau menang dalam menghadapi pencobaan ataupun ujian iman terhadap saudara? Ada 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita melihat dan merupakan sebuah perintah yang harus kita perhatikan. Injil Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pencobaan di sini bisa berarti ujian ataupun godaan. Nah, di sini Yesus mau memberikan 3 hal ataupun 3 kunci supaya kita bisa menang menghadapi pencobaan. Yang pertama adalah dari ayat yang kita baca tadi, kita harus berjaga-jaga ataupun watchfulness. Dalam Matius 26 ayat 41a tadi dikatakan berjaga-jagalah. Kalau saudara membaca seluruh perikop ayat ini dari Matius 26, maka ada paling tidak ada 3 kata-kata berjaga-jagalah. Artinya apa? Artinya begitu penting bagi setiap orang percaya untuk kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita sadar secara rohani supaya kita tidak lengah menjaga hati, pikiran, dan hidup supaya tetap dalam jalurnya Tuhan. Menyadari bahwa pencobaan itu bisa datang kapan saja. Bahkan saat kita merasa sedang baik-baik saja, pencobaan ataupun ujian itu tidak datang ketika saudara sudah siap menghadapi cobaan. Dia bisa datang kapan saja. Itu sebabnya introspeksi setiap hari diri kita dan hindari kompromi dengan dosa. Yang kedua, saya perhatikan supaya kita menang dalam pencobaan itu adalah kita harus berdoa, depend on God, bergantung kepada Allah, dan berdoalah supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ada banyak pencobaan yang kita alami, ada banyak ujian yang kita hadapi. Kita harus menang dengan apa? Dengan berdoa, dengan bergantung kepada Tuhan. Artinya bahwa kita hidup hanya mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Dalam setiap kehidupan kita, kita harus libatkan Tuhan. Bahkan dalam setiap pergumulan, setiap keputusan, apapun yang kau lakukan, libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Doa menjaga hubungan kita dengan Allah dan memberi kekuatan untuk menghadapi godaan. Itu sebabnya setiap hari saudara harus berdoa, bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan komunikasi dengan Allah secara nyata. Yang terakhir, saya melihat bagaimana kita bisa menang dalam pencobaan. Yang terakhir adalah kita harus menyadari akan kelemahan kita. Itu sebabnya kita harus rendah hati. Alkitab katakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh adalah roh Allah, roh kita yang di dalamnya ada Allah yang selalu ikut dan turut akan kehendak Tuhan. Tetapi daging seringkali berlawanan. Kita sadari bahwa kita ini rapuh tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan sombong rohani. Kita perlu rendah hati dan mengakui bahwa kita bisa jatuh jika kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Hari ini saudara mungkin sedang mengalami tekanan hidup, cobaan yang begitu berat. Saya percaya mujizat terjadi dalam hidupan Anda saat ini. Percayalah, kuasa Tuhan melawat saudara. Engkau yang sakit disembuhkan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang hidup saat hari ini. Hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang menyaksikan, menonton video ini, mereka yang sedang sakit, sedang mengalami tekanan darah tinggi yang begitu tinggi. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku perintahkan tekanan darah tinggi yang kau alami turun, stabil kembali dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, tetap percaya. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Komen di kolom komentar, share, like, love, bahkan subscribe, follow. Yang sudah follow, like, subscribe, saya Pastor Glenn mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.